Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode podcast di Bina SA TV yang seperti biasa kita bersama guru kita Pak Profesor Samsuri. Nah, beliau ya setiap kali memberikan materi di podcast ini selalu memberikan sebuah formula kehidupan. Nah, sekarang apa yang akan dibahas? Nah, sekarang yang akan dibahas adalah sebuah formula kehidupan yang sangat penting. Karena baik buruknya hidup kita akan tergantung dengan apa yang disebut dengan kolbu atau dalam bahasa kita hati, meskipun bahasa yang lebih tepat itu sebenarnya jantung, Pak. Kolbu itu bukan hati ya, karena kalau di luar negeri disebutnya hati itu artinya itu mengarah ke jantung. Sesuai dengan hadisnya, ada segumpal daging, kalau daging itu bagus yang lainnya akan bagus. Kalau daging ini jelek, yang lainnya akan jelek. Dan itulah yang disebut dengan kolbu. Nah, yang lebih cocok yang disebut dengan daging itu adalah jantung, bukan hati atau liver. Nah, pada kali ini akan dibahas bagaimana sih caranya supaya kita itu memiliki kolbun salim. Hati yang bersih, kolbu yang selamat. Nah, pada kali ini akan ada formula yang akan dibawakan oleh Pak Prof membahas bagaimana kiat membersihkan kolbu, di mana formula itu disebut dengan zemput, ya, yaitu dengan Z ya, zemput. Mungkin tanpa panjang lebar kita serahkan kepada Pak Profesor untuk menjelaskan dimulai dari garis besarnya apa itu yang disebut dengan zemput. Mangga Pak Prof. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya. Para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada saat ini Bapak akan menyampaikan satu formula singkat, yaitu bagaimana kita membersihkan kolbu kita, kolbun salim, dengan satu formula yang sangat mudah dan singkat, yaitu jemput. Jemput itu artinya ada aktivitas dari kita. Jadi apa yang kita inginkan itu memang kita jangan diam. Kita harus berani meraihnya. Dapat katakan jemput. Ya. Tapi jemput itu karena ada sebagai formula, masing-masing huruf punya makna tersendiri. Sebagai langkah-langkah bagaimana supaya kita memiliki hati yang bersih. Z-nya itu adalah zikrullah. Ya. Jadi kalau kita ingin punya hati yang bersih, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut sifat-sifat Allah. Jadi tasbih, tahmid, takbir, ucapan la ilaha illallah. Ya. Itu akan mendorong kita senantiasa ingat kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Dekat. Setiap saat kita bisa kontak dengan Allah tersebut. Kemudian yang kedua, E-nya itu evaluasi diri. Kita harus berusaha supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, jadi evaluasi diri ini terkait dengan ibadah kita. Apakah ibadah ritual atau ibadah mahdoh atau ibadah sosial ghairu mahdoh. Nah, jadi ibadah yang terbaik itu yang dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Dan yang kedua yang dilakukan secara ikhlas. Khususnya dalam ibadah sosial. Jadi dalam ibadah sosial misalnya sedekah atau membantu orang-orang lain yang perlu dibantu, yang berkekurangan.
itu lakukan dengan penuh keikhlasan. Jangan riak, jangan ingin dihargai oleh manusia. Tapi kita yakin Allah akan Maha tahu apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga M, ya. Kalau kita ingin punya hati bersih harus suka memaafkan kepada orang-orang lain. Mungkin saja orang lain itu mengecewakan kita, ya maafkan. Mungkin juga orang lain itu memfitnah kita, ya maafkan saja. Ya. Kalau memang itu hanya sekedar fitnah, toh kita tidak melakukan. Jadi memaafkan itu membersihkan hati. Sedangkan apabila kita dendam kepada orang lain, sebenarnya kita itu memelihara racun di dalam tubuh kita. Ya. Itu tidak akan menyebabkan kita mempunyai hati yang bersih. Dan yang keempatnya adalah pikiran. Pikiran harus positif, harus optimis. Ya. Jadi harus yakin apabila kita melakukan sesuatu itu, insya Allah akan berhasil. Asal kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi berbuat itu jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu, harus optimis. Insya Allah berhasil. Memang tidak boleh ujub, ya. Tapi yakin perbuatan yang baik akan menghasilkan ya hasil yang baik. Kan? Yang kelima adalah uswatun hasanah. Jadi pendidikan yang terbaik itu sebenarnya bukan hanya menasihati, ya, atau memberikan informasi, tapi memberikan contoh yang baik. Mengajak berbuat baik, ya, menyuruh orang berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, ya. Itu memang bisa dilakukan dengan kata-kata, ya. Tapi akan lebih mantap dan akan lebih terkesan kepada yang kita perbaiki, yaitu dengan contoh yang baik. Jadi kalau kita mengajak berbuat baik, mulailah dari tindakan kita yang banyak berbuat baik. Demikian pula dalam mendidik anak. Ya. Jadi mendidik anak itu harus dengan penuh rasa kasih sayang dan memberikan teladan. Kalau kita ingin anak kita itu suka kebersihan, tunjukkanlah. Kalau kita juga suka akan kebersihan. Kalau ingin anak kita tertib, tunjukkan bahwa kita itu sebagai orang atau orang tua yang tertib. Ya. Kalau anak supaya bersifat sopan santun, ngomongnya terlalu keras, beri contoh oleh orang tuanya. Jangan sering marah-marah sama anak-anak. Ya. Nanti oleh anak akan diikuti. Ya. Bisa juga melakukan hal yang sama, seolah-olah telah diberikan contoh oleh orang tuanya. Dan yang keenam itu T. Nah ini ada hadis Nabi, toholaku bi ahlakillah. Ya. Artinya berahlaklah seperti ahlak Allah. Ya. Wah, mungkin akan mengatakan, wah ini keterlaluan. Tidak mungkin kita seperti ahlak Allah. Ya. Allah itu memang maha. Ya. Tapi Allah itu kan diantaranya punya sifat Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Ya. Kita juga bisa ya punya sifat Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang, tapi tidak maha. Ya. Nah, jadi orang-orang yang meniru akhlak Allah seperti dalam Asmaul Husna, ya, insya Allah hatinya itu akan menjadi bersih, hidupnya akan tenang, tentram dan lapang dada. Itulah barangkali Pak Rahmat secara garis besar ya formula yang Bapak katakan yaitu jemput untuk membersihkan kolbu. Oke, luar biasa Pak. Ya, pemirsa kita sudah belajar bagaimana caranya untuk membersihkan hati kita. Mungkin kalau dalam istilahnya dalam bahasa Arab itu tazkiyatun nafs ya Pak. Yeah. Mungkin kita akan bahas lebih mendalam tentang zikrullah. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak, apa saja yang tercakup dalam zikrullah? Apakah hanya mengucapkan kalimat-kalimat seperti subhanallah, Allahu Akbar, atau ada yang lainnya Pak? Ya. Enggak. Jadi zikir itu kan ingat. Ya.
ingat Allah, ingat perintahnya, dan juga ingat larangannya. Dalam Al-Quran banyak sekali perintah Allah untuk kita lakukan. Di antaranya kita diperintahkan supaya sholat tepat waktu, sholat berjamaah. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik, beramal soleh. Lakukan itu, ya. Jadi zikir itu bukan hanya menyebut-nyebut asma Allah itu sendiri, ya, atau menyebut-nyebut perintahnya yang baik, ya. Tapi coba, ya, apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dilarang jauhi, ya. Nah, insya Allah apabila kita melakukan yang seperti itu, kita sudah melakukan zikir yang komplit, yang kapah, ya. Bukan hanya dalam ucapan, ya, bukan hanya dalam hati untuk dihayati, tapi juga sudah dilakukan dalam perbuatan nyata. Kadang suka ada yang bertanya gini nih Pak. Kan salah satu bentuk zikir itu adalah sholat. Karena dalam Al-Quran disebutkan sholatlah untuk mengingatku. Jadi itu bentuknya. Nah, suka ada orang yang ngomong seperti ini Pak. Sholat jalan, maksiat jalan. Nih, bagaimana Pak penjelasan dari Bapak? Bapak kira apabila sholatnya dilakukan dengan baik, dan para pemirsa, pasti dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya. Sebab sholat itu bukan hanya sekadar zikir, ya, tapi juga doa, ya. Perintah dalam Al-Quran, ya. Baca Al-Fatihah, ya, itu ada doanya di sana, ya. Ada juga mengingat tentang keagungan dan kebesaran Allah, ya. Juga nanti biasanya kita membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, ya. Banyak, ya. Ada ayat-ayat yang tulis dalam bentuk surat yang pendek, ya. Ada yang surat panjang, ya, seperti Al-Baqarah, Al-Imran itu panjang sekali, ya. Tapi dalam sholat kita mah tidak pernah dibaca seluruhnya. Baca aja sebagian yang dianggap paling penting, ya. Nah, jadi dengan demikian, apabila memang kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah, ya, dan meyakini bahwa Allah itu memang sangat dekat, bahkan dia lebih dekat dari urat nadi kita, ya. Betul. Yakin dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang. Ingat, melakukan yang dilarang itu kan ada sanksinya, ya, berat, ya. Allah itu tegas, ya. Orang yang berbuat baik akan diberikan pahala berlipat ganda. Tapi memang Allah juga sangat adil. Kalau kita berbuat jahat itu tidak berlipat ganda, itu sanksinya itu, ya. Hanya satu kali. Ya, jadi oleh karena itu apabila memang orang itu tidak keterlaluan, Bapak keyakinan setiap manusia itu peluang masuk surganya, ya, asal beriman, ya, lebih besar dibandingkan peluang masuk nerakanya, ya. Itulah keyakinan Bapak, ya. Karena memang Allah itu mengharapkan kita itu bukan masuk neraka, ya, tapi masuk ke dalam surga. Kita juga berasal dari surga, ya. Masa Allah akan menjebloskan kita ke dalam surga, ya? Makanya banyak kebijakan Allah itu yang sangat menguntungkan kita, ya. Tadi, ya, kalau berbuat baik kita itu akan diberikan pahala berlipat. Kalau berbuat jahat hanya satu kali lipat. Niat saja, Pak Ahmad. Kalau niat berbuat baik sudah ada nilainya itu, ya. Tapi kalau niat jahat kalau tidak dilakukan, tidak ada sanksi. Itu menggambarkan bahwa itu sangat pengasih dan penyayang pada hambanya dan mengharapkan kita semua masuk surga, ya. Itulah keyakinan Bapak dan hari juga keyakinan kita semua. Berarti kalau yang sholat jalan, maksiat jalan, itu sholatnya belum benar, ya Pak? Benar, ya. Tidak benar sholat. Perlu diperbaiki. Ya. Oke, masuk ke yang kedua nih Pak, tentang evaluasi diri nih. Kalau Bapak menyoroti apakah ibadah sosialnya sudah ikhlas, kenapa Pak menyoroti ibadah sosial, Pak? Sebab ibadah itu kan ada ibadah ritual dan ibadah sosial atau muamalah, ya. Itu sangat dianjurkan kita itu bukan hanya ibadah ritual, ya, tapi banyak ibadah sosial. Di antaranya sedekah, ya, memberikan atau memberikan bantuan kepada orang lain yang kondisinya kurang dibandingkan dengan kita, ya. Tentu ini harus dilakukan secara ikhlas.
karena Allah, tidak dengan harapan, ya. Jadi ingin dibalas misalnya, ya, jangan, ya. Atau ingin supaya kita dihargai, ya, sebagai orang yang balabah, ya, menjadi orang lain. Nah itu riya namanya, itu tidak boleh. Ya. Jadi ibadah yang terbaik itu apabila dilakukan dengan penuh ikhlasan karena Allah semata. Demikian dalam membantu, ya. Maafin ya, dalam kehidupan berpolitik kita seringkali, ya, calon-calon pemimpin itu mendekat kepada rakyat tersebut, biasanya membawa sesuatu, ya, bawa oleh-oleh, ya, bisa benda atau uang, ya. Tapi punya tujuan tertentu, ya, bahwa dia memberikan sesuatu itu dia mengharapkan bahwa rakyatnya itu memilih dia sebagai calon. Itu sebenarnya tidak ikhlas, ya. Jadi amalan yang seperti itu mungkin tidak akan dapat nilai, ya. Ya, jangan-jangan sebaliknya gitu, ya. Gitu. Nah, jadi marilah kita berusaha kalau beramal soleh, bersodako, berimpak, ya, berwakaf, ya, tapi dilakukan dengan penuh keikhlasan. Oke Pak, yang ketiga nih, memaafkan. Bagaimana Pak memaafkan itu kaitannya dengan membersihkan kolbu? Jadi kita harus menyadari lah, manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Sering kita bisa berbuat salah, ya. Kalau kita bisa berbuat salah, orang lain juga bisa berbuat salah, ya. Nah oleh karena itu lebih baik apabila orang lain menyakiti kita, ya jangan sakit hati, ya. Tapi perhatikan saja apa yang sampaikannya lah. Kalau kritik, ya, ya kita evaluasi diri, ya, perbaiki saja, ya. Nah, jadi orang yang mengkritik kita itu memang ada dua kelompok. Ada yang membenci, ya, akan menjatuhkan kita. Tapi juga sebenarnya dia itu mencintai kita, ya, supaya kita memperbaiki diri. Nah, jadi oleh karena itu, ya, kalau orang berbuat salah pada kita lebih baik memaafkan. Apa sebabnya? Kalau tidak memaafkan berarti kita mendendam. Mendendam itu menyimpan racun. Menyimpan racun dalam tubuh kita yang tidak akan menyebabkan kita bahagia dan lapang, ya. Tapi justru kita itu menyimpan penyakit yang menyebabkan hidup kita itu tidak akan merasa bahagia dan tenang, ya. Jadi karena itu memaafkan itu barangkali satu formula yang sangat baik. Toh tidak ada risikonya memaafkan itu, ya. Tidak harus keluarkan modal, ya. Nah, bahkan kita melepaskan racun berarti menyehatkan. Karena pada dasarnya yang disebut dengan kolbun salim itu adalah kolbu yang selamat dari penyakit. Betul. Jadi dengan memaafkan kita itu mengeluarkan penyakit. Iya. Oke Pak, bagaimana nih tentang pikiran positif? Apa nih Pak nih kaitannya pikiran positif dengan membersihkan kolbu? Pikiran positif itu adalah pikiran yang optimis bahwa apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan yang baik, ya. Kalau kita itu melakukan sesuatu itu adalah karena ada perintahnya dari Allah, ya, untuk melakukan kebaikan, ya. Oleh karena itu kita juga harus yakin, ya, kalau kita berbuat baik berarti menanam kebaikan. Dan insya Allah kita akan mendapatkan hasil kebaikan, ya. Sepakatkan saja lah dalam perilaku sehari-hari pada hari sekalian. Kalau kita bertemu dengan seorang, kita mengucapkan salam, yakin dia itu akan menjawab salam kita. Kalau roman muka kita itu misalnya juga jernih, senyum, dia juga akan senyum, ya. Tapi sebaliknya, ya, apabila kita dengan orang lain, baut saja, ya, sikapnya juga tidak menunjukkan keakrabannya, itu reaksinya juga akan sama. Jadi ada aksi dan reaksi. Reaksi itu tergantung pada aksi kita, ya. Marilah kita memulai aksi kita, aksi yang baik, ya, supaya kita mendapatkan reaksi yang baik, ya. Reaksi yang baik itu akan menenangkan, akan membahagiakan, dan menyebabkan kita itu, ya, akan menjadi lapang, ya, senang, bahagia, ya. Toh hidup dunia tidak lama, Pak Rahmat dan para regisioner. Mari kita manfaatkan yang tidak lama itu dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan. Jangan dirusak dengan hal-hal yang sepele, ya.
Nah, dalam bahasa Inggris, don't sweat with the small stuff katanya. Jangan kita itu ya mengeluarkan energi banyak dengan hal-hal yang sepele ya. Kecuali kalau hal yang prinsip ya memang kita harus bekerja keras ya. Jadi kalau yang prinsip ya kita harus bisa mempertahankannya ya. Tapi tentu saja kita lakukan dengan baik-baik ya. Tidak usah dengan marah-marah dan sebagainya. Ya. Supaya relasi kita dengan teman-teman kita tetap baik ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang negatif, kita harus berusaha melihat sisi positif atau melihat hikmahnya. Iya, betul ya. Ya memang kita harus ada upaya untuk memperbaiki yang kurang baik ya. Tapi supaya hasilnya baik ya lakukanlah dengan baik juga ya. Jangan dengan marah-marah, menyuruh dan sebagainya ya. Sebab manusia itu semua punya harga diri. Kalau dirinya dihargai dengan baik, pasti dia itu akan merespon dengan baik ya. Kalau kitanya ya sok kuasa dan sebagainya ya. Itu juga meskipun misalnya tidak langsung, tapi di dalam hatinya ya, tentu akan ada rasa dendam dan sebagainya. Itu kurang bagus. Jadi oleh karena itu, dalam hidup bermasyarakat ini, lebih-lebih kita satu negara, ya, satu agama, ya. Mari kita berbaik-baik saja dengan saudara-saudara kita, ya. Supaya kebahagiaan kita itu kebahagiaan bersama, ya. Tidak mungkin seseorang bisa bahagia sendiri, Pak, ya. Sebab setiap manusia itu tergantung pada orang lain. Yang kita makan juga hasil kerja para petani. Ya. Ya. Apa yang kita pergunakan juga ya dibeli dari tempat orang lain. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang-orang lain. Oke, baik Pak. Nah, sekarang nomor 5 nih Pak. Saya belum melihat, Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan, begitu juga para pemirsa yang lain, bagaimana bisa yang namanya uswatun hasanah, memberi teladan ya Pak, Ya. itu bisa membersihkan kolbu kita. Pak. Betul ya. Soal usaha itu kan contoh Pak. Contoh yang baik, bukan contoh yang jelek ya. Nah kalau orang berbuat baik itu pasti akan mempengaruhi kepada jiwanya juga yang akan tenang. Jadi uswatun hasanah itu satu pendidikan yang sangat efektif lah, terutama terhadap lingkungan keluarga kita. Ya. Kita sebagai laki-laki ada sebagai ketua atau pimpinan dalam suatu rumah tangga. Ya. Biasakan menjadi contoh yang baik dalam segala hal. Ya. Jangan hanya bisa memerintah. Ya. Memang sewaktu-waktu kita juga wajib memberikan perintah. Ya. Tapi perintahnya lakukan dengan bijak. Tapi akan lebih efektif lagi apabila kita selalu berikan contoh yang baik. Contoh yang baik terhadap anak-anak kita hidup tertib, hidup bersih, ya. Bicaranya juga tidak terlalu keras, ya. Jangan sering marah-marah sama anak-anak, ya. Nanti bagi anak-anak sifat marah dan keras itu dianggapnya sebagai pendidikan, ya. Akan dilakukan, ya. Apabila dia berbuat dengan orang lain. Apabila dia punya posisi misalnya sebagai pimpinan, ya. Dia juga akan melakukan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu uswatun hasanah itu harus dibiasakan di lingkungan keluarga kita. Termasuk dalam suatu lembaga di kantor dan sebagainya. Jadi pemimpin yang baik itu bukan hanya bisa memerintah, tapi bisa memberikan contoh yang diperintahkannya itu dimulai dari dia, ya. Jangan dimulai dari yang dipimpin, ya. Mulai dari yang dipimpin. Insya Allah ya organisasi itu akan berhasil dengan baik. Oke Pak, sekarang yang terakhir nih nomor 6 yaitu takholaku bi ahlakullah. Nah, ini juga dibahas Pak di buku Tazkiyatun Nafs karya Said Hawa yang merupakan kesimpulan dari buku Ihya Ulumuddin ringkasan. Nah, mungkin Bapak bisa berikan contoh berakhlak dengan akhlak Allah itu bagaimana Pak? Mungkin ya kalau kita lihat Asmaul Husna kan ada 99. Mungkin Bapak bisa berikan 1 atau 2 contohnya Pak. Ya. Jadi sepertinya ini kan berlebih-lebihan ya. Kita meniru akhlak Allah. Ya tentu saja dalam batas-batas kemanusiaan kita. Ya. Dan Allah mah maha ya.
Contohnya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, dan seterusnya. Itu ada 99 nama. Nah, kita juga harus bisa mencontohnya. Contohnya yang pertama, ya, pengasih. Nah, kalau Allah maha pengasih. Tapi kita mah adalah misalnya ya punya sifat kasih. Kasih itu kan berarti memberikan sesuatu pada orang lain, ya, dengan penuh ya keikhlasan. Ya. Itu kan perbuatan baik. Ya. Juga kita itu penyayang. Ya. Itu kadang-kadang orang membedakan katanya antara pengasih dan penyayang. Ya. Jadi Allah itu pengasih kepada semua hambanya. Ya. Baik hambanya itu yang taat ataupun yang tidak, ya, akan dikasih. Ya. Nah, hanya beda barangkali, ya. Kalau yang taat itu pengasihnya itu lebih luas, ya, jadi dunia dan akhirat. Ya. Tapi kalau untuk yang tidak taat pada Allah itu hanya dikasih hanya di dunia saja. Ya. Jadi artinya orang yang bekerja keras, sungguh-sungguh, ya, itu akan diberikan sukses. Ya. Lihat saja, ya, orang-orang yang tidak taat pada Allah juga, ya, dalam bidang ekonomi itu maju. Ya. Dalam bidang misalnya politik bisa maju. Ya. Bidang teknologi, ya, maju. Ya. Tapi mereka itu hanya mendapatkan itu di dunia saja. Ya. Padahal kan di dunia mah tidak lama, gitu. Hanya sebentar lah. Ya. Hidup yang lama itu nanti di akhirat. Ya, oleh karena itu Bapak menghimbau ini kepada para pemimpin, ya. Manfaatkanlah posisi kepemimpinan Anda, Bapak, Ibu, dan Saudara sebaik-baiknya. Sebab pemimpin itu kalau melakukan yang baik, ya, memang pahalanya lebih besar, Pak, daripada yang dipimpin. Tapi sebaliknya ini, ya, kalau pemimpin tidak melaksanakan amanah dengan baik, hukumannya lebih berat. Ya. Nah, hukuman di dunia paling-paling masuk penjara seumur hidup, gitu, ya. Nah, hukuman di akhirat kok jauh lebih berat. Oleh karena itu, ya, mari kita berusaha mumpung kita hidup dunia, ya, persiapkan diri juga untuk hidup nanti. Oke, baik Pak, luar biasa nih. Kita sudah belajar bagaimana cara tazkiyatun nafs yang disingkat dengan jemput. Mungkin karena waktunya sudah cukup banyak Pak, Bapak bisa memberikan kesimpulan sebagai penutup kepada para pemirsa apa yang dimaksud dengan jemput ini. Mangga Pak. Baiklah para pemirsa sekalian, ini adalah satu formula singkat dan mudah diingat, ya, jemput. Artinya raih, ya. Jadi apa yang kita inginkan itu harus diusahakan oleh kita. Ya. Jadi Allah kata laha maka sabat, walai maka sabat. Ya. Setiap orang akan memperoleh sesuai dari ikhtiarnya. Ya. Nah, tujuan kita bagaimana supaya kita bisa punya hati yang bersih, ya, qalbun salim. Ya. Nah, Bapak sampaikan ini, ya, salah satunya melalui satu formula yang namanya jemput. Ya, ya mudah-mudahan saja, ya, seperti telah Bapak uraikan, apabila setiap huruf atau awal huruf, ya, dari kata jemput ini diamalkan, insya Allah tujuan kita memiliki hati bersih bisa dikabul, ya, bisa dicapai oleh kita. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa para pemirsa, kita sudah belajar bagaimana cara membersihkan hati dengan sebuah formula yang disebut formula jemput. Nah, mungkin kita akan belajar lebih jauh ya bagaimana cara membersihkan hati ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Prof itu bisa dikatakan baru awal ya Pak. Kalau dibaca lebih dalam, membersihkan hati itu adalah merupakan ilmu yang sangat luas. Ada beberapa buku, bahkan banyak ya. Buku yang utamanya mungkin bisa membaca buku Ihya Ulumuddin, ada ringkasannya juga Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Said Hawa tentang bagaimana cara membersihkan hati. Mungkin acara podcast pada kali ini kita tutup saja dulu sampai di sini. Yang mudah-mudahan bermanfaat baik bagi saya sebagai host maupun bagi para pemirsa yang menonton video ini. Mohon maaf atas kesalahan kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.